Kembali bersama kami pemirsa dalam Berita Satu Sore, kita masih membahas mengenai puncak libur Nataru. Pak Firman tadi kembali terkait dengan sosialisasi. Jadi kan sudah waktunya mereka pulang, ibaratnya 23-24 orang sudah mulai berkemas untuk liburan. Ini bagaimana? Akhirnya ini menjadi sosialisasi yang dilakukan oleh Pak Firman dan teman-teman seperti apa? Ya, kalau melihat dari waktu operasi yang akan dilaksanakan oleh kami dari pihak kepolisian memang dimulai efektif pasca gelar pasukan kemarin sampai nanti tanggal 2. Tapi kami sudah melihat data dari kalender Kamtibmas bahwa anak-anak kita sudah mulai libur lebih awal. Yeah. Dan kita juga nanti berharap mereka pulang bisa agak lebih lambat dari tanggal 1. Kami sudah melakukan kegiatan yang kami menyebutnya dengan kegiatan rutin yang ditingkatkan. Itu dengan bahan sosialisasi yang ada, menginformasikan dan mengingatkan kepada masyarakat bahwa Natal dan Tahun Baru tahun ini itu jatuh hari Minggu. Oke. Artinya jangan memilih di tanggal-tanggal yang menuju arah puncak. Lebih baik disebar, baik mudiknya maupun nanti pada saat balik. Bahkan kami juga mengusulkan tentang adanya WFH bagi beberapa perusahaan yang karyawannya mungkin cuti karena dari pemerintah kan tidak ada tanggal cuti bersama. Jadi itu salah satu strategi untuk mengurangi atau melakukan penyebaran kepadatan arus yang ada di 2 titik ini. Karena tadi Mbak, hari Minggu. Artinya ketika masyarakat yang sudah merayakan Tahun Baru tanggal 1, tanggal itu juga dia harus pulang karena Senin sudah masuk kerja. Nah itu strateginya gimana dong Pak? Tadi dengan berharap pulangnya bisa diundur lah, ada yang WFA. Tapi strategi sendiri dari Anda untuk mengatur paling tidak lalu lintas dan juga hal-hal lainnya untuk Nataru kali ini seperti apa Pak Firman? Ya, kalau kita bicara tentang mirror lah sekarang ya, yang kita terapkan pada saat berangkat, tadi kami sudah sampaikan, jalan yang ada penyempitan dan kita sekarang prioritaskan menuju ke timur. Nanti kembalinya sama. Ketika kembali dari timur ke barat, itu juga kita perlakukan seperti waktu kita melepas dari sana. Kita siapkan semua, dari mulai trafikun petugas, termasuk informasi-informasi kepada masyarakat. Yang ini yang kita katakan tadi penting untuk masyarakat mengikuti perkembangan ini. Tahun kemarin alhamdulillah beberapa channel yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk menerima informasi ini cukup masif begitu. Jadi masyarakat sebagai peran serta aktif, mereka tahu kapan sedang dilaksanakan. Kami juga biasanya 1 jam sebelum penerapan, katakanlah buka tambah 1 lajur gitu. Biasa 1 jam sebelum kami akan sampaikan. Dan tahun kemarin Bapak dan Ibu-Ibu Pemret luar biasa membantu kami. Kami kirim menginformasikan dan itu running text muncul di channel semua ada, masyarakat bisa ikut. Karena tadi jangan sampai ada masyarakat yang terjebak pada saat kita mengadakan kebijakan lalu lintas ini. Itu yang penting. Nah, sebelum masuk ke jalan-jalan, apakah kita tahu sebenarnya banyak jalan-jalan baru yang memang lebih bagus di luar tol, artinya non tol. Nah, tapi kita sebelum bahas itu saya mungkin ke Bu Adita dulu. Bu Adita, ini kan kalau dilihat tadi Anda katakan bahwa ada pengecekan yang dilakukan untuk armada-armada baru. Artinya memang kita lihat saat ini Kemenhub menambah armada angkutan baik itu darat, laut maupun udara. Tapi terkait pengecekan ini sosialisasinya sudah seperti apa Bu? Karena bagaimana masyarakat bisa tahu bahwa armada yang mereka gunakan ini aman? Ya, yang paling utama tentu kita pastikan dulu ya Mbak, bahwa armada ini memang tersedia cukup mengantisipasi potensi lonjakan dan operator juga siap untuk melaksanakan operasionalisasi dalam situasi yang peak season seperti ini. Jadi yang utama itu tadi, kita makanya dari awal bagaimana kita memastikan operator semuanya siap ya, dan memahami betul situasi apa yang nanti akan dihadapi oleh masing-masing operator ini. Itu yang paling utama kita pastikan. Kemudian yang kedua, ya tentu sosialisasi itu harus dilakukan secara bersama ya. Tidak mungkin Kemenhub maupun kepolisian atau hanya kementerian lembaga saja yang melaksanakan, tetapi tentu juga operator maupun juga media ya. Jadi tadi betul kata Pak Firman bahwa media massa ini pada saat mudik memang sangat-sangat membantu kami untuk menyampaikan informasi yang berubah sangat cepat di lapangan agar diketahui oleh masyarakat. Termasuk juga dalam hal media sosial. Jadi sosialisasi sekali lagi itu yang paling utama ya, sehingga masyarakat
tahu betul apa yang akan terjadi dan bagaimana mereka harus mengantisipasi itu sudah bisa diketahui. Nah, ini sudah kami laksanakan tidak hanya dalam minggu ini, Mbak, tapi juga sudah kami lakukan beberapa waktu yang lalu, termasuk kami juga sudah mengumpulkan media massa, kemudian juga ada satu grup khusus bersama para Pemret sehingga informasi itu real time diterima dan langsung bisa disosialisasikan kepada masyarakat juga real time gitu. Ini sangat membantu. Dan tadi juga soal kesiapan armada, keselamatan, aspek-aspek keselamatan yang sudah ditingkatkan, itu juga yang menjadi materi utama kami menyampaikan ke masyarakat, sehingga masyarakat juga merasa nyaman dan confidence ya ketika menggunakan transportasi umum itu. Kalaupun kemudian menggunakan kendaraan pribadi pun juga sudah memahami gitu ya, jalur-jalur mana yang perlu diantisipasi, lalu rekayasa apa yang akan dilakukan, sehingga mereka bisa melaksanakan perjalanan dengan lancar dan bisa tadi mencari alternatif-alternatif jika memang ada penumpukan di beberapa tempat. Jadi sekali lagi ini memang kerja kolaboratif, Mbak, dan sosialisasi menjadi sangat penting kita lakukan. Saya sepakat bahwa ini memang bukan kerja sendiri, tapi ini kerja sama-sama untuk menyukseskan ini. Tapi tadi harus ada mungkin strategi atau mungkin plan A, plan B. Benar nggak sih Pak Firman? Tadi ketika masyarakat memilih tetap di jalan tol, sementara tol itu penuh sekali. Kita ada non-tol yang bagus sebenarnya. Nah ini bagaimana? Apakah kita juga akan memanfaatkan itu, Pak Firman? Ya, terima kasih Mbak. Pak Menteri bahkan sebetulnya sejak Lebaran Bapak Presiden sudah ada menyebut Pantai Selatan begitu ya. Informasinya jalannya bagus, pemandangannya cukup cantik, bisa beliau menyebutnya Instagramable begitu. Namun ada beberapa yang memang perlu penambahan kesiapan. Orang mudik jarang mau melakukan perjalanan siang hari. Mereka suka agak teduh atau malam hari sekalian. Panas kalau siang. Nah, masalahnya ketika malam hari di sana penerangan kurang cukup. Akhirnya itu yang menjadi pertimbangan. Selain kita berharap ke depan ada fasilitas lain seperti penginapan, rumah makan atau mungkin tempat mengisi bahan bakar yang bisa melengkapi jalan Pantai Selatan. Moga-moga ini bisa memecah jalur jalan tol yang sementara ini saya katakan bisa sangat menjadi idola bagi masyarakat. Informasi yang kami sampaikan ini bukan hanya di jalan tol, Mbak, karena liburan Natal Tahun Baru ini juga kita melayani mereka yang akan melakukan perjalanan pariwisata, liburan, yang tidak hanya ibadah nanti, tapi juga pariwisata. Sehingga mereka-mereka yang akan nanti mau ke tempat ibadah maupun ke tempat pariwisata, kami dan jajaran untuk segera menyiapkan tadi. Nanti makanya kalau ada di daerah tertentu menerapkan ganjil genap, yaitu dalam rangka membantu proses pelancaran atau one way sepenggal saja. Itu dalam rangka karakteristik daerah masing-masing beda, tapi ini untuk memastikan mereka yang akan berliburan atau ibadah itu bisa lancar. Nah, jadi masyarakat tolong dilihat betul, diikuti betul, karena perintah kami sudah jelas kepada jajaran. Cara bertindak yang akan diambil harus dikomunikasikan. Manfaatkan teman-teman media yang ada di wilayah masing-masing untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang cukup ketika akan ibadah ataupun liburan ke daerah-daerah wisata. Pak Firman, kita juga tahu ada simpul-simpul yang memang menjadi langganan kemacetan. Ada juga kita lihat ada beberapa potensi-potensi kerawanan yang perlu diantisipasi di sini. Bagaimana tentunya, atau mungkin boleh dibocorkan titik-titik mana saja yang memang ini yang menjadi concern atau fokus dari kita lihat dari di sini untuk mengamankan ini, mengurai kemacetan ini atau menyelesaikan masalah ini. Ya, yang sudah pada tingkat level nasional Puncak. Lembang. Puncak sudah mulai hari Batu. ini ya Pak ya? Ya, jadi kami pertama datang survei itu ke Puncak. Kita ingin melihat kesiapan teman-teman di jajaran Polres Bogor, Polda Jabar. Walaupun mereka sudah terlatih nih Mbak, tiap Sabtu Minggu itulah yang mereka kerjakan. Nanti akan ada cara bertindak dengan menutup jalur yang ke atas. Artinya jam-jam tertentu pada saat Natal dan Tahun Baru sudah tidak diizinkan lagi kendaraan untuk naik ke atas karena sudah antara volume dan kapasitas kendaraan sudah pada titik nol, artinya sudah tidak lagi bisa bergerak. Dan kita tidak berharap itu yang terjadi. Sehingga sebelum itu penuh kita harus tutup karena tetap harus ada manuver-manuver yang kita perlukan manakala ada keadaan darurat. Kita sama-sama tahu wilayah Jawa Barat baru ada bencana, kita tidak berharap ini terjadi, tapi kita lihat BMKG. Bagaimana peringatan itu juga harus terus disampaikan sehingga masyarakat bisa terinformasikan. 3 minggu yang lalu kami ke Polda ke Bogor,
kami menanyakan informasi tentang rencana hunian itu sudah 80%. Ya. Artinya masyarakat animonya sangat tinggi untuk liburan. Oleh karena itu himbauan kita nanti larinya jangan sampai terlambat masuk ke arah puncak, jangan nanti keburu ditutup. Ya. Kami juga menyiapkan minta wilayah menyiapkan kantong-kantong parkir sehingga tidak mereka akan parkirnya kendaraannya di pinggir jalan. Itu perlu disiapkan sedemikian rupa. Karena tadi Pak Firman katakan ini aja puncak Lembang Batu ini menjadi sebuah titik pariwisata yang sering dikunjungi kan Ya, ini. dan Jogja menjadi destinasi tertinggi. Nanti Mbak Dita bisa kasih data tambahan. Jogja orang banyak hari ini tahun ini liburan ke Jogja. Jadi Oke. semua tempat pariwisata harus siap untuk menghadapi masyarakat yang sudah ya tidak lagi pembatasan sekarang boleh dibilang. Betul. Ekonomi harus maju. Kita kerja keras untuk masyarakat tapi dengan kerjasama semoga ini bisa kita lalui. Oke, baik. Nah, karena tadi Pak Firman sudah membuka sedikit terkait dengan destinasi, Bu Adita mungkin ada memiliki data daerah-daerah mana sajakah memang ini yang menjadi favorit di tahun ini yang kira-kira akan begitu banyak sekali didatangi oleh para pengunjung. Ya, betul Mbak Elisa, tadi disebut Jogja ya. Memang kalau kita lihat dari hasil survei, ini 5 kota tujuan utama. Yang paling pertama ini adalah Yogyakarta. Ada 19,7% dari total populasi yang akan bergerak ini akan datang ke Jogja ya. Kemudian Kabupaten Bandung, lalu Kabupaten Malang, Kota Bandung, dan Kabupaten Bogor. Ini kalau kita bicara kota. 5 destinasi kota yang tertinggi yang akan dituju selama masa Nataru ini. Sementara kalau provinsinya, ini nomor 1 justru Jawa Tengah ya. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Jabodetabek, dan daerah istimewa Yogyakarta. Memang ada Bali, tapi Bali ada di nomor sekian. Angkanya cukup tinggi juga ke Bali, tetapi kalau dari sisi porsinya, memang porsinya masih banyak yang ada di Jawa, termasuk di Jabodetabek. Kemudian kalau dari kota asal, ya sekali lagi Jabodetabek Mbak juaranya. Karena memang ini sepertinya orang Jabodetabek perlu healing ya kali ya selama akhir tahun. Jadi mereka cukup banyak yang akan keluar dari Jabodetabek. Kalau dari hasil survei itu sekitar 7,1 juta orang yang akan keluar dari Jabodetabek. Itu angka survei Mbak, ya ini yang menjadi pegangan kita juga untuk melaksanakan antisipasi di lapangan. Tapi Bu Adita, kalau dari catatan Kemenhub sendiri, memang yang jadi concern di tahun ini melihat data survei tadi, daerah-daerah destinasinya, lalu kemudian pergerakan terbanyak terjadi di Jabodetabek. Tapi Anda melihat memang dari Kemenhub concern paling utama melihat hasil evaluasi dan survei itu kemana? Ya, tentu sekali lagi adalah penggunaan jalan darat ya, yang akan banyak menjadi perhatian utama. Karena berkaca dari pengalaman mudik tahun ini maupun juga tahun-tahun sebelumnya, sekali lagi yang paling perlu membutuhkan penanganan ekstra itu adalah transportasi yang ada di jalan, angkutan jalan, khususnya baik itu tol maupun juga arteri non-tol. Ini kita lihat begitu kapasitas dari jalan tol maupun jalan arterinya sudah melebihi gitu ya, karena begitu banyak penggunaan kendaraan roda 4 maupun roda 2. Ini kita khawatirkan tentu akan terjadi kepadatan, bahkan kemacetan panjang. Jadi dari awal memang pembicaraan utamanya adalah bagaimana mengantisipasi kepadatan ini. Tadi Pak Firman sudah menyampaikan beberapa rekayasa yang akan dilakukan. Jadi perhatian utama kami memang di situ, Mbak. Tapi bukan berarti sektor yang lain itu tidak menjadi perhatian ya. Seperti kalau di udara, laut, kemudian juga di kereta api. Mengapa ini mungkin akan lebih bisa terkendali? Karena kepergiannya kan dari satu tempat yang sama ya, dari satu pelabuhan, dari satu bandara, jadi pengendaliannya mungkin akan lebih bisa dikendalikan dari titik-titik simpul transportasi keberangkatan itu. Sementara kalau kendaraan pribadi itu sekali lagi kan sesuatu hal yang mungkin tidak bisa kita screening dari awal ya, lebih banyak nanti dilihat situasinya ketika sudah tumpah di jalan. Dan ini yang penting sekali mendapatkan perhatian dari kita semua di stakeholders transportasi. Terakhir Bu Adita, apa mungkin imbauan dari Anda kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan libur Nataru kali ini? Yang pertama tentu aspek keselamatan ya, itu harus diperhatikan. Khususnya penggunaan kendaraan pribadi, ini harus dipastikan juga bahwa kondisi kendaraan ini sudah layak jalan.
Ya, ini perlu dipastikan sekali lagi, apalagi cuaca saat ini kita melihat cuacanya cukup ekstrim, sehingga juga perlu memperhatikan prediksi cuaca yang tentu sudah dikeluarkan secara rutin dan real time oleh pihak BMKG. Jadi kami minta pastikan aspek-aspek keselamatan, kemudian juga perhatikan juga aspek cuaca, di samping tentunya kondisi dari pengemudinya itu sendiri atau pelaku perjalanan ya. Jangan ngantuk, jangan sampai tidak fit gitu untuk mengoperasikan kendaraan. Jadi ada 3 hal ini yang penting dan ditambah satu lagi syarat-syarat yang harus dipenuhi. Karena bagaimanapun kita masih dalam situasi pandemik ya. Sesuai dengan Satgas, surat edaran Satgas itu memang masih dibutuhkan adanya booster bagi para pelaku perjalanan. Jadi kami juga himbau masyarakat untuk bisa memenuhi hal ini. Yang kami dapatkan informasi dari Kementerian Kesehatan memang alokasi vaksinasi booster ini juga sudah ditingkatkan. Ini juga dalam rangka untuk melindungi masyarakat yang akan melakukan perjalanan. Jadi 4 hal ini Mbak, ditambah satu lagi adalah selalu ikuti perkembangan informasi. Baik itu melalui media massa maupun media sosial. Semua operator sudah kami minta untuk secara kontinu memberikan informasi secepatnya dan seakurat mungkin, sehingga masyarakat juga tetap bisa mengikuti apa yang terjadi di lapangan dan mengantisipasinya. Baik, nah tadi dari Bu Adita, kalau dari Pak Firman apa nih imbauan kepada masyarakat tentunya yang ingin melakukan perjalanan libur Nataru kali ini? Yang pertama, sebelum meninggalkan rumah, Ya, betul. keamanan di rumah ini penting pada saat ditinggalkan untuk dikomunikasikan dengan lingkungan warga dan sebagainya. Yang kedua, tentunya kendaraannya sehat, orangnya juga sehat. Saya berharap tertib di jalan. Karena yakinlah dengan tertib ini jauh akan lebih cepat mencapai tujuan daripada kita mempercepat dari sisi kendaraannya dengan main gas, dengan tidak tertib justru nanti cepatnya ke tempat yang lain. Kita tidak berharap. Kita berharap masyarakat bisa menikmati liburan ini, bisa khusyuk dalam melaksanakan ibadahnya nanti sampai kembali nanti ke tempat semula. Mari bekerja sama di jalan, jadi peserta lalu lintas yang baik. Oke, kalau saya mengutip apa kata Bu Adita, mau healing boleh ya, healing boleh, tapi keselamatan lebih penting di sini. Oke, terima kasih Bu Adita, terima kasih Pak Firman telah bergabung bersama kami dalam